Salam, saudara-saudariku yang seiman, khususnya untuk adik-adikku SPRP GKI Sindang Kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk membawakan renungan pada minggu ini. Renungan yang akan bersama kita renungkan adalah dari Perjanjian Baru, Kitab Matius, pasal 15, ayat 21 sampai ayat ke-31. Ada dua perikop dalam nas yang diberikan pada kita, yaitu satu, perempuan Kanaan yang percaya, dan dua, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Saya memberi tema pada renungan hari ini yaitu iman dan tindakan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga kami diberi kesempatan untuk membaca dan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari Perjanjian Baru, Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat ke-31. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami, melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan, hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami, sehingga dalam kami melihat, agar kami bisa melihat dengan cara-Mu, dalam kami bertindak, agar bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi, sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami. Semoga kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu, dalam menebar kebenaran firman-Mu kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita dimanapun kami berada. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sedia menerima firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat ke-31. Di bawah dua perikop, perempuan Kanaan yang percaya dan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Perempuan Kanaan yang memohon belas kasihan Yesus bagi anaknya mendapat pujian dari Yesus. "Hai ibu, besar imanmu." Demikian kata Yesus. Karena iman ibu itu berani memohon kepada Yesus, bahkan bersoal jawab dengannya mengenai haknya terhadap karya Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong dibawa kepada Yesus di atas bukit juga disembuhkan karena iman.
Karena beriman, mereka datang dan dibawa kepada Yesus. Bukan hal yang mudah untuk berada di depan umum, bersoal jawab dengan orang yang kemungkinan besar akan menolak kita. Namun, si ibu dari Kanaan itu berani melakukannya demi anaknya. Semua dilakukannya karena imannya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan anaknya. Bukan perkara yang gampang untuk membawa orang lumpuh, timpang, buta, bisu, dan sakit penyakit lainnya ke atas bukit. Kenyataannya, mereka tetap melakukannya karena yakin bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Mereka beriman dengan aktif, mereka tidak menunggu Yesus datang untuk menyembuhkan mereka. Mereka bergerak, mencari dan mendekat kepada Yesus. Demikian seharusnya iman itu. Di sini kita belajar bahwa ada usaha yang dilakukan oleh ibu dari Kanaan itu, maupun orang-orang yang membawa orang yang sakit. Ada iman percaya bahwa Yesus mampu melakukan apa yang mereka harapkan. Jadi intinya, mereka tidak hanya bersandar pada iman saja, namun ada usaha yang mereka lakukan. Iman bukan sesuatu yang pasif, diam lalu percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Iman itu aktif, giat, bertindak demi mewujudkan hal yang diharapkan. Iman itu memohon sekaligus berusaha. Iman membuat seorang pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan tak hentinya berdoa, tetapi juga tak jemu mengirimkan lamaran pekerjaan atau berusaha memulai sebuah usaha. Iman membuat bangga orang tua, lulus sekolah dengan hasil yang baik. Bahkan di masa pandemi ini, ketika kita ingin sehat dan orang sekeliling kita sehat, kita pun harus beriman dan berusaha mewujudkannya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang tepat. Beriman berarti aktif bertindak. Beberapa catatan penting untuk kita melalui nas hari ini. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa Yesus mampu mengatasi setiap persoalan hidup kita. Kemudian yang kedua, seburuk apapun kehidupan kita, ketika kita memiliki pergumulan, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak memiliki status kita di dunia. Tuhan melihat iman. Berkat Tuhan hadir bagi siapa saja yang beriman. Dan yang ketiga, ketika meminta sesuatu dari Tuhan, imanilah bahwa kita akan bahkan telah menerimanya. Jika Tuhan belum menjawab doa kita, itu bukan berarti Dia tidak akan menjawabnya. Tuhan mungkin sedang menguji iman kita untuk melihat seberapa layak kita menerima apa yang kita minta. Seperti contohnya wanita Kanaan tadi yang diumpamakan sebagai anjing, namun dia mampu melewati ujian itu. Manusia memang selalu menginginkan yang instan, namun Tuhan menginginkan iman. Seperti halnya orang yang berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Itu bukanlah hal yang mudah kita membawa orang-orang sakit. Karena untuk pengembangan iman yang besar, Tuhan memberikan cobaan yang besar pula. Yang keempat, Tuhan membiarkan hadir banyak orang susah di sekitar kita karena Tuhan ingin melihat seberapa besar kita menaruh belas kasih kepada mereka sebagai sesama kita. Yang kelima, kita tidak boleh membeda-bedakan orang ketika melayani, karena kabar baik dari Tuhan bersifat universal. Kita harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai bentuk kesadaran kita akan ketidaklayakan kita di hadapannya. Kita juga tidak boleh lupa
mengucap syukur baik di saat Tuhan belum maupun sudah menjawab doa kita. Mari kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan adanya tantangan di tengah kehidupan kita saat ini. Karena tantangan itu dapat membuat teruji seberapa jauh kita beriman kepada Tuhan, seberapa aktif kita mewujudkan iman yang konkret. Tak bisa hanya berdiam diri. Berdoa dan bertindak adalah perwujudan iman itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengar dan bersama merenungkan isi firman-Mu. Mampukan kami menjadi pendengar dan pelaku dari firman-Mu. Ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup kami, buatlah kami melakukan segala hal yang sesuai dan seturut perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Bentuklah kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan dari SPRP GKI Sinar Kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebih. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.